Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta hidayahnya Allah sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Lalu pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik-baik ya, dan semuanya sehat-sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Karena kita telah berdoa, Ibu juga ingin mengabsen satu persatu terlebih dahulu. Tolong dengarkan namanya dengan baik ya. Nur Aziza. Hadir, Bu. Eka Islamaya. Hadir, Bu. Lulu Isnaini. Hadir, Bu. Husnul Hayati. Hadir, Bu. Andi Mukolia. Hadir, Bu. Andi Ramadan. Hadir, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik tentunya. Nah, apa materi kita hari ini? Kita akan membahas mengenai teks persuasi, yakni mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak apa itu teks persuasi? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Aziza, apa itu teks persuasi? Ya, betul sekali. Jadi anak-anakku, teks persuasi itu adalah teks yang bersifat untuk membujuk seseorang. Bisa juga sebagai arahan atau perintah, tapi yang membedakan antara kalimat perintah pada umumnya yakni sifat umum, yakni sifatnya. Nah, kemudian kalian biasa tidak melihat selebgram. Mungkin kalian di sini sudah sering melihat selebgram di Instagram ya. Ada yang sering melihat selebgram ketika sedang mengiklankan sesuatu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Selebgram siapa yang kamu sukai? Ustadz Syam. Ya. Itu bisa dikatakan selebgram, bisa dikatakan apa ya, tiktokers ya. Oke. Intinya siapapun yang kalian lihat yang sedang mengiklankan sesuatu atau mempersuasikan sesuatu, itu mereka sedang menggunakan kalimat persuasi. Nah, dalam artian kalimat persuasi ini pada intinya adalah sebuah ajakan. Nah, adapun dalam KBBI, kalimat persuasi atau teks persuasi ini bisa dikatakan yakni suatu ajakan kepada seseorang, yaitu dengan cara memberikan suatu alasan dan juga prospek yang baik yang dapat meyakinkannya atau bujukan secara halus. Nah, kemudian teks persuasi ini merupakan jenis teks yang umum, sering digunakan untuk mengajak seseorang agar melakukan sesuatu. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian dari teks persuasi, kita juga sudah tahu siapa yang sering menggunakan teks persuasi. Kita juga bisa melihat teks persuasi di televisi, mungkin ada iklan rokok atau iklan apapun itu, iklan Indomie. Kalau Ibu bahas tentang Indomie, tolong jangan lapar ya. Oke. Selanjutnya yakni struktur teks persuasi. Di dalam teks persuasi juga tentu memiliki struktur teksnya. Apa saja struktur teks persuasi? Nah, jadi yang pertama itu pengenalan isu. Hal ini memiliki isi yaitu suatu pengantar dari apa yang menjelaskan suatu permasalahan yang menjadi dasar dari suatu penulisan. Kemudian ada juga pernyataan ajakan. Di dalam teks persuasif tersebut ini tentu ada pernyataan ajakan seperti ayo mari sama-sama kita membersihkan, seperti ajakan begitu ya. Kemudian pernyataan selanjutnya yakni penegasan kembali dan juga penutup. Nah, ini untuk membuat suatu teks persuasif setidaknya terdapat 3 alinea. Alinea yang pertama yakni alinea pembuka, yang kedua yakni penjelas, dan yang ketiga ada yang tahu? Ya, betul sekali. Alinea penutup. Kalau ada pembuka tentu ada penutup, bukan? Ya. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian, struktur, kemudian
kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks persuasif ini diantaranya yang pertama, teks persuasif ini sering menggunakan kata-kata bujukan. Bagaimana? Ada yang tahu kata bujukan seperti apa? Tolong angkat tangannya. Tinggi-tinggi ya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Eka Islamaya. Ya. Betul sekali. Nah, jadi kata bujukan ini contohnya seperti harus, penting, dan juga sepantasnya. Nah, kemudian teks persuasif ini juga sering menggunakan kata imperatif. Contoh kata imperatif seperti apa, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kata imperatif ini contohnya seperti hendaknya, jadikanlah, dan juga waspadalah. Nah, kemudian teks persuasif ini juga sering menggunakan kata kerja mental. Nah, kemudian apa itu kata kerja mental? Contoh, bagaimana contoh kata kerja mental? Ya, seperti menyimpulkan, berpikir, dan berpraduga. Nah, selanjutnya teks persuasif ini sering menggunakan kata peristilahan maupun kata teknis yang juga berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Nah, yang selanjutnya juga sering menggunakan konjungsi kualitas maupun konjungsi sebab dan akibat. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya seperti kata sebab, dengan demikian, oleh karena itu, jika, karena, dan akibat. Betul sekali Lulu Isna ini. Nah, selanjutnya teks persuasif sering menggunakan kata perujukan. Nah, contohnya seperti berdasarkan data dan merujuk kepada pendapat. Kemudian, di dalam teks persuasif ini terdapat pernyataan yang mengandung fakta. Tentu saja harus menggunakan fakta. Kita ketika sedang membujuk seseorang, sedang memberikan arahan kepada seseorang, kita tidak boleh menggunakan kata yang bukan fakta. Nah, kemudian di dalam teks persuasif ini sering menggunakan kata ganti menjadi kita. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Oke. Ibu ingin memberikan kalian contoh kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, tadi Ibu sudah jelaskan, contohnya iklan merokok. Nah, merokok dapat membunuhmu. Itu sebenarnya salah satu kata-kata persuasif yang menyatakan bahwa merokok itu dapat membunuh. Tapi anehnya di iklan rokok itu kita juga diminta untuk membeli rokok. Seperti itu ya. Ya, baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih karena telah memperhatikan dengan baik, dan Ibu rasa semuanya sudah paham karena sudah tidak ada yang bertanya. Terima kasih, dan sebelum kita menutup pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.